masuk surga dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya, dengan piring gelas-gelas emas, dengan 72 bidadari bermata hitam dan berbuah dada montok. Itu tujuanmu. Tapi Alkitab tidaklah berkata demikian. Dari Kejadian sampai Wahyu, hanya satu pesan Tuhan, yaitu menjadikan kita raja, imam, dan Tuhan atas seluruh bumi. Ya, jelas Alkitab tidak pernah bicara agama, Pak. Ya, kami tidak pernah disuruh sholat 5 waktu. Ya, kami disuruh memerintah di bumi. Makanya Yesus berkata berdoa gini. Kalau kamu berdoa, kata Yesus, berdoa seperti ini. Bapa, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di surga seperti di bumi. Kenapa disuruh datang? Jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Karena kerajaan surga ini, yang tadinya memerintah di bumi, tadinya kerajaan surga, kalau ada jatuh ke dalam dosa, itu antara dimensi roh dengan dimensi fisik kita selaras. Kerajaan surga dan bumi antara dimensi roh dengan dimensi fisik kita itu selaras. Nanti saya bicara tentang taman di Eden, ya, di mana semua Elohim, semua makhluk ilahi itu ada dalam sidang ilahi di taman di Eden bersama-sama dengan Adam. Ya, kamu tidak tahu hari ini karena kehilangan kitab Taurat. Ya, tahunya cuma jedot-jedot ke sholat. Tapi ono apapun untuk memerintah bumi. Ya, tujuan Tuhan itu memerintah di bumi, bukan jedot-jedot ke kepala kejoben sampai jidatmu hitam. Ya, ini tujuan Tuhan, tak memerintah sebagai raja di bumi, menjadi Tuhan atas seluruh bumi, menjadi imam-imam bagi semua makhluk ciptaannya. Itulah sebabnya firman Allah sang anak tunggalnya harus menjadi Adam, menjadi manusia yang kedua. Ya, saya sudah bicara bahwa Yahweh dan Mesias atau anaknya harus disembah, harus. Luar biasa. Jelas ya, Bre. Kejadian sampai Wahyu tidak pernah bicara tentang agama, bicara tentang kerajaan. Amin. Ya, bicara tentang hukum-hukum Tuhan. Nanti kita akan belajar apa itu kerajaan Allah, kerajaan surga. Baik, Bu Sophie, terima kasih. Jadi ada pengajaran ya, waduh luar biasa. Pak Iwan, mau ada tambahan? Panjang-panjang dia mana ngerti. Dia nggak dengar juga, biasanya nggak dengar juga. Ya. Jadi tadi dikisahkan ya dari kejadian dan seterusnya kata Ibu Sophie tidak ada ajaran agama. Maka di sini Tuhan tidak pernah memberikan agama dari umat Kristen bahwa agama itu adalah petunjuk ajaran hukum dari Tuhan, itu disebut agama. Enggak ada. Kristen tidak ada ajaran petunjuk ada. Karena dikatakan ternyata Allah itu menjadikan Israel dengan hukum-hukumnya untuk menjadi raja bukan agama. Bahwa Kristen Bu Sophie kasih kesempatan dulu, Bu, biarin, Bu. Ya, berarti Kristen bukan petunjuk dari Tuhan. Dan ini sesuai penjelasan dari Ibu Sophie. Yang kedua, Kristen bukan agama. Nabi Adam di dalam kitab Kejadian. Ya, siapa yang menulis kisah-kisah itu? Apakah yang menulis itu menjadi saksi kepada Nabi Adam dan Nabi Nuh? Ya, siapa yang menulis kitab Kejadian itu yang menceritakan tentang kisah Adam dan Nuh? Dari mana dia bisa tahu? Kemudian terkait dengan sholat 5 waktu ini adalah syariat untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, kalau kita melihat terkait dengan tema yang kita bahas ini, apakah umat Kristen itu melaksanakan ajaran-ajaran para nabi dahulu? Ya, khusus tentang sholat, silakan buka Mazmur 114 ayat 62. Ya, di sana ada sholat tengah malam. Alhamdulillah umat Islam sholat tahajud. Kemudian Mazmur 119 ayat 147. Pak Iwan. Pak Iwan sebentar. Saya diinterrupt dulu sebentar. Bapak tanggapi dulu premis saya mengenai kerajaan Allah. Bahwa Tuhan tidak pernah mendirikan agama tapi kerajaan. Saya sudah cerita dari Kejadian sampai Wahyu. Tadi cukup panjang. Karena ini juga dibahas tadi tentang sholat. Ya, Pak Iwan sebentar. Pak Iwan sebentar, saya interrupt. Ini jangan
Sebentar, Pak Iwan. Ya, Ini kita karena menghidupkan. Tuhan tidak pernah memberikan sholat. tema Ya, kita sebentar, bukan saya tahu. kerajaan Allah. Ya, Tetapi Bro tema Iwan, kita, Bro Iwan, saya interrupt dulu sebentar, Pak. Ini kita sedang mencerdaskan kehidupan bangsa ya, Bro Iwan. Sekali lagi saya sampaikan. Sholat 5 waktu itu ada setelah 200 tahun Nabi Muhammad, Pak. Itu di hadis. Ini bukan dari Al-Quran, Pak. ya, Nah, ini maksud saya gini. Bapak harus sampaikan versinya Itu kan Al-Quran. giliran saya, kamu moderator. Ya, ini karena Bapak udah menjelaskan yang nggak benar. Ya, Makanya ini saya menjelaskan tentang Mazmur. ya Tuhan Yesus, susah amat sih Pak Iwan ini ya. Susah amat sih Pak Iwan ini ya. Saya cuma meluruskan, Pak. Ya, diam dulu. Kamu tanggapi, sebentar Iwan, kamu tanggapi dulu premis saya. Jangan ke sholat dulu, nanti saya jelaskan ya. Kamu tanggapi dulu, saya sudah mengatakan, kamu tanggapi dulu bahwa oke, sekarang gini, kamu tunjukkan sama saya dari Kejadian sampai Wahyu. Tadi saya sudah bicara Kejadian sampai Wahyu, Tuhan mendirikan satu kerajaan, bukan agama. Kamu tunjukkan di mana Tuhan mendirikan agama di dalam Alkitab kita. Nah, gitu. Oke, tunjukkan Pak Iwan. Biar elegan ini debatnya ini. Ya, kalau berbicara kerajaan Tuhan yang dibangun di dalam Alkitab, menurut Bu ini itu bahkan dikatakan Yesus bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan dipindahkan, diserahkan kepada bangsa lain. Pak Iwan, premis adalah benar Pak Iwan. Pertanyaan saya bukan itu. Bapak tadi mengatakan Islam adalah agama yang sudah ada sejak zaman Adam. Anda tidak bisa buktikan. Saya sudah mengatakan sampai berbusa-busa bahwa dari sejak zaman Adam Tuhan tidak pernah mendirikan agama melainkan satu kerajaan. Tadi saya sudah cerita ya Pak. Dari Kejadian 1 ayat 26 sampai Wahyu 21 ayat 16. Bahwa Tuhan itu mendirikan satu kerajaan, bukan agama. Sekarang Bapak premis Bapak mengatakan Islam agama. Ya. Adam nggak pernah, coba Bapak tunjukin Adam. Bapak tunjukin di manakah Adam disuruh sholat. Bapak tunjukkan di manakah Adam disuruh sholat dengan puasa. Perintah itu dari Tuhan itu disebut apa? Bapak ini betul nggak sih Pak? Saya ulangi ya. Premis Bapak, ini premis Bapak ya, argumen Bapak. Bapak mengatakan Islam adalah, sebentar, kamu dengar dulu. Premis kamu adalah, ya. Diam, dengar dulu. Premis kamu mengatakan Islam adalah agama sejak zaman Adam. Itu argumen kamu. Argumen saya adalah, kami tidak pernah mengenal agama. Tuhan tidak pernah memberikan agama. Tuhan memberikan juru selamat. Dia tidak pernah memberikan agama. Dia memberikan kerajaan. Saya sudah cerita berbusa-busa dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Tuhan mendirikan kerajaan. Sekarang Bapak cari di mana di dalam Alkitab Allah kami berkata dirikanlah agama. Di mana? Apa? Tunjukin sama saya Tuhan mendirikan suatu agama di dalam Alkitab. Nah, saya setuju, Bu Sofi. Saya sudah setuju dengan Anda bahwa tidak ada agama dalam kitab Anda. Ya, yang ada adalah kerajaan dunia. Ya. Oke, mantap. Yang ditawarkan oleh iblis. Ya, di dalam. Loh, Anda menyimpulkan yang salah, Pak. Aduh, ini orang bodoh yang tengah mati ya. Agama itu adalah cara manusia, bukan petunjuk Tuhan. Saya bayar 1 miliar kalau Allah itu pernah ketemu sama Muhammad, Pak. Ya, saya kasih 1 miliar dan saya akan mualaf kalau Muhammad benar mendapatkan wahyu dari Allah. Dari Quran Al-Fatihah sampai Anas tidak satu pun yang perkataan Allah. Dan saya sudah tunjukkan dari semuanya perkataan manusia, Pak. Ya, saya bisa tunjukkan bahwa Quran itu perkataan manusia, bukan perkataan Tuhan. Ya. Jadi kamu jangan ngomong petunjuk dari Allah. Sejak kapan Muhammad mau ketemu Allah? Muhammad itu ketemu suatu roh di Gua Hira. Dan roh itu mencekiknya 3 kali. Saya kasih tahu kamu ya Pak. Muhammad tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Muhammad tidak pernah bertemu
Hurairah 3 kali. Kemudian Muhammad dengan ketakutan merangkak keluar sampai kepada Khadijah dan dia berkata, jangan-jangan aku takut jin atau pengikutku lah yang mencekikku. Jadi Muhammad tidak pernah ketemu Tuhan, Pak. Dari surat Al-Fatihah sampai Anas tidak satu pun yang merupakan firman Tuhan. Bapak baca surat 69. Bapak baca, saya ada dua ayat di dalam Quran yang mengatakan Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Quran bukan perkataan Allah, Pak. Perkataan Rasul, perkataan manusia, Pak. Dan saya bisa tunjukkan bahwa Quran ini perkataan manusia dan bukan firman-Nya Allah. Bahkan bukan hanya perkataan manusia, tercampur dengan perkataan iblis, tercampur dengan perkataan Muhammad, tercampur dengan perkataan malaikat di situ, Pak. Ya, semuanya ada di dalam Quran. Quran adalah perkataan Rasul, bukan perkataan Allah. Bahkan Quran itu adalah hadis. Jadi Quran itu adalah apa? Hadis. Hadis yang terbaik dari semua hadis. Ya, jadi Quran ini sebuah hadis. Ya, bukan firman Allah, bukan logos. Tidak seperti Alkitab. Ya, makanya tadi saya tunjukkan Yesaya 45 ayat 12. Berfirmanlah Allah, akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia. Tapi kalau di Quranmu enggak, Pak. Dialah yang menjadikan bumi. Tadi saya baca surat 16. Ayat berapa tadi lupa? Ya, surat 16. Dan itu banyak, Pak, di dalam Quranmu. Dialah yang menjadikan bumi. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Apa namanya? Dialah. Bukan perkataan Allah, Pak, perkataan manusia. Kalau perkataan Tuhan itu di dalam Alkitab kami. Akulah yang menjadikan bumi. Akulah yang menciptakan manusia. Itu baru perkataan Tuhan, Pak. Ya, jadi jangan ngomong wahyu si obeng. Hah? Nggak ada wahyu. Itu hanya keyakinan ngetok. Tapi Muhammad tidak pernah bertemu Tuhan. Ya, jelas itu, Pak. Capek saya ngomong sama kamu. Tunjukkan di mana Tuhan mendirikan agama. Tuhan berkata, ini loh, Musa, Yahudilah agamamu itu di mana? Coba. Bapak tunjukkan di dalam Alkitab kami. Tuhan itu memilih bangsa Israel itu menjadi imamat yang rajani, menjadi satu kerajaan yang mewakili Allah di bumi. Tadinya Tuhan mau rajanya dia, tapi Israel menolak. Dia mau rajanya manusia. Tuhan tidak pernah mendirikan agama, Pak. Sejak kapan Kristus mengatakan jadi Kristenlah saya agamamu? sepakat ya, kalau Kristen itu bukan agama, karena jelas ajaran manusia. Ya, terkait kitab suci tadi dikatakan bahwa jelas Sebentar, kitab suci Bapak kok bisa ucapan mengatakan manusia. Kristen Seperti ajaran ucapan manusia? Lukas, Sebentar, Matius, Bapak mengatakan semua Kristen itu kan ajaran ucapan manusia dari mana? bukan dari Yesus. Loh, Pak, Nah, Alkitab itu dari kitab kejadian sampai Wahyu semuanya ucapan manusia, dalam- tulisan manusia. Nggak ada yang kita Shalom. turun dari surga, Pak. di dalam Shalom, Lukas Bu. 4 ayat 8 dikatakan Boleh di sana, bicara, Saya kasih tahu moderator. sama Anda ya, RT0. Sebentar. Nah, Saya kasih tahu sama kamu ya, Iwan. di dalam Lukas 4 ayat Itu 8 adalah tulisan di mana Yesus pun manusia. mengatakan Tidak kepada pernah ada iblis yang mengatakan harus ada menyembah kitab Tuhan. turun dari surga. Sebentar. Jadi, Satu-satu. iblis yang Ini dimaksud udah Yesus mulai ini, nggak beraturan nih. Sebentar ya. Ya. Pak Iwan, ini ada yang rest up makanya saya udah hampir di-mute 1 jam. Nah, sebentar, ya, karena kasihan nyerocos terus, pendengar Pak Iwan. Muslim yang mendengarkan Sebentar, Pak. di mute terus ini, mendengarkan kesesatan Sofiatul. Betul, karena benturan, Pak. Makanya salah satu harus di-mute. Sebentar ya, ini ada Makanya yang Yang ada yang satu tanda, kamu yang baju baju ada yang- putih hitam. Sofiatul itu. ada yang rest up, Yang kita kasih satu kesempatan kamu dulu. yang Biar baju saya hitam. ngomong. Sebentar, Ya, Bu Sofi. dia adalah Bu Sofi. pengikut ajaran Paulus. Pak Iwan, Bro Iwan, sebentar. Ini ada yang rest up, kita kasih kesempatan dulu ya. Pak Lidara, silakan, Pak. Pak Lidara. Silakan, Pak. Udah di-unmute, Pak. Oke. Shalom semuanya. Bu Shalom, Sofi, Pak. sabar Bu Sofi. Oke, Pak Iwan, saya sih langsung aja. Pak Iwan bilang tadi Ini live ya, Pak. Iya. Alkitab itu ajaran manusia ya, Pak ya. Betul kan? Pak Iwan.
Tadi Pak Ikhwan bilang ajaran apa, Alkitab, kekristenan ajaran apa itu tadi, coba Pak Pak Ikhwan. Iwan ditanggapi aja Pak, udah di-unmute Pak. Oke, iya. Tadi Pak dia Ikhwan. katakan, Pak Ikhwan kan, enggak, saya mau klarifikasi dulu sebelum saya bicara nanti. Supaya jangan nanti di Pak Ikhwan. Pak Ikhwan bilang tadi ajaran manusia ya? Iya betul tadi Pak. Iya. Kalau saya bilang Al-Quran Islam itu ajaran binatang bagaimana Pak? Karena kan suratnya surat binatang semua. Bagaimana Pak Ikhwan? Di unmute tolong dia supaya saya bisa jawab. Iya, kalau kita menulis manusia kan Paulus udah Makanya, berlari. ya makanya saya bilang kalau dia mengatakan Alkitab Kristen ajaran manusia, oke kita terima, nggak apa-apa, saya terima. Saya pribadi terima. Saya juga mengatakan ajaran Islam ajaran binatang karena yang nulis bukunya itu sapi, lebah, semut, binatang semua. Gimana Pak Ikhwan? Cocok Gajah. nggak kita? Gajah. Gajah, Pak. Makanya di unmute, saya mau tanya Pak Ikhwan, cocok nggak kalau kayak begitu? Nggak apa-apa, kita sama-sama. Kristen ajaran manusia, Islam ajaran binatang, bagaimana Pak? Pak Ikhwan. Di unmute Pak Ikhwan, coba dijawab dulu Pak Ikhwan. Sudah di-unmute dari tadi itu. Iya, coba Pak Ikhwan. Biar Katanya yang nulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya betul, memang manusia yang nulis. Coba Iya, Bapak tanggapi kenapa itu bisa ada sapi betina, lebah, gajah, semut, dan kuda yang nulis Quranmu, Pak? Makanya saya tanya itu, kan dia bilang kalau yang nulis manusia itu kan ajaran manusia, Kristen. Oke, kita terima, nggak apa-apa. Karena memang Alkitab yang nulis manusia. Nah, sekarang Al-Quran itu kan yang nulis binatang, Pak. Sapi betina. Coba Pak Ikhwan, pertanyaan saya ditanggapi coba. Pak Ikhwan. Pak Ikhwan. Tinggal di-unmute aja Pak Iwan. Kok sekarang dari tadi nyerocos, sekarang suruh ngomong dia diam. Ya berarti dia setuju, Pak. Ya di-unmute aja dulu, di-unmute. Di-unmute aja. Dia bisa unmute sendiri. Iya. Coba Pak Iwan, supaya diskusi ini kan dua arah, supaya jelas gitu. Jangan nanti dia framing gitu kan. Jadi diskusi aja lah, kita tanya jawab Pak Iwan. Coba ngomong. Pak Iwan. Coba ngomong tuh ajaran siapa tuh? Sapi betina itu ajarannya apa Pak? Ajaran sapi, ajaran lebah, ajaran kuda, ajaran gajah, itu apa Pak? Ajaran mereka? Iya, kan karena mereka ini kan bilang yang nulis Alkitab itu kan manusia, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, Paulus. Itu berarti Kristen ajaran manusia. Ya, kita terima. Terus Al-Quran ditulis sapi betina. Itu ajaran manusia atau binatang? Itu yang saya mau tanya. Ajaran Tuhan atau ajaran binatang itu? Kok diam dia? Kan standar yang lagi salat. Oh, lagi sholat atau lagi mumet. Ya, Oke. 2 jam. Ya, nanti debat. Habis itu sholat. Pokoknya kerjanya cuma debat, sholat. Debat, sholat, debat, sholat. Karena Allahnya berkata, tidaklah kami menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Oke, dia masih mungkin lagi sholat ya. Coba. Saya pun sebenarnya gini Pak Lidara ya. Iya, saya bingung ya. Pak Bro Ikhwan ini mengklaim bahwa di zaman Adam itu sudah ada Muslim. Saya waktu itu pernah bertanya sama beliau. Saya bilang kalau memang ada Muslim, bagaimana cara sembahyangnya? Nggak dijawab sama dia, nggak bisa. Aneh gitu Pak. Maksudnya. Iya, gini Pak Bro. Teman-teman yang di live chat, yang di room.
Kalau saya sih begini, dia menganggap bahwa Adam itu Islam, nggak apa-apa Pak, itu dari dia. Dari segi dia sama Adam kita beda Pak. Jadi biar aja dia ngomong dari sisinya dia. Kita dari sisinya kita. Jangan dia masuk ke tempat kita. Nah, kalau dia masuk ke tempat kita baru kita tendang. Nah, tadi kayak Bu Sofi jelaskan udah benar. Saya setuju. Jelaskan tentang Adam, adalah Yesus adalah Adam kedua, dan semua yang dijelaskan Bu Sofi tadi sampai berbusa-busa itu di Alkitab. Kalau dia menjelaskan Nabi Adamnya dengan Nabi Nuhnya di Al-Quran. Jadi memang betul di sini kita tolong buka dulu supaya kita clear, karena kita harus pisahkan. Nggak bisa memang dijadikan satu air dengan minyak. Tetap berpisah. Ini tetap berpisah. Mereka bukan Adam kita, dia punya Nabi Adam sendiri. Gitu loh. Dia punya Nabi Nuh sendiri, bukan Nuh kita. Dia punya Nabi Musa sendiri yang pakaiannya di bawah batu, di bawah lari batu. Terus ditempelin malaikat ke sambar petir, mati. Punya guru namanya Khidir. Punya guru namanya Khidir. Kan udah jelas beda. Jadi sisi kita Pak, tolong dibukakan Ulangan 11 ayat 16. Ulangan 11. Ayat 16. Di sini sudah dijelaskan bahwa Alkitab YHWH itu sudah memisahkan antara YHWH yang adalah Tuhan Sang Pencipta dengan berhala yang Tuhan hantu. Tuhan dengan hantu sudah dipisahkan. Nah, tinggal ayat kita ayat 16. Karena memang sudah dipisahkan Tuhan dengan hantu. Nah, tinggal kita buktikan yang mana Tuhan, mana hantu. Itu kan yang sering kali saya ajak berdiskusi Muslim ini. Kita bedakan, gak usah kemana-mana lah. Kita bedakan yang mana hantu, yang mana Tuhan. Karena sama-sama kalau kita Tuhan tuh. Nah, Tuhan atau hantu kan gitu. Coba hati-hatilah. Supaya jangan hatimu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Dan sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah. Ada Allah bangsa-bangsa lain ya Allah. Iya. Alkitab sudah jelas menjelaskan. Jangan sujud menyembah kepada Allah lain. Ya. Kemudian kita buka lagi kita buka lagi di 2 Samuel. Bukan, sebentar ya. Sebentar, saya lupa ya, jangan ini ya. Yeremia. 2 Tawarikh 20 ayat 15. Coba buka. 2 Tawarikh. Ya. Ayat 2 Tawarikh. Sorry, bukan 2 Tawarikh ya. Sebentar. Yeremia 35 ayat 15. Yeremia. Sorry. Maaf ya. Oke. Ayat 15. Ya, saya bacakan supaya Ikhwan dengar. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus menerus. Mengatakan kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Jadi, Pak Lidara. ya.
Ya, terkait Yeremia ini. Ya enggak. Ini Tadi saya sebenarnya tanya benar. bukan Yeremia. Saya tanya Yeremia jawab ini dulu. sebenarnya Saya jawab dulu mengingatkan agar Ikhwan. jangan menuhankan Tuhan Di-mute dulu, lain. Pak. Tolong di-mute dulu. Tapi kamu Yeremia menuhankan itu. Yesus. Saya tanya, agamamu kitabmu kamu bilang kan Kristen dari ajaran manusia. Oke, saya terima. Sekarang saya tanya sama kamu, Quranmu ajaran binatang. Coba kamu jawab, karena yang menulis binatang adalah sapi betina, gajah, semut. Coba kau jawab itu dulu. Tutup dulu Pak Yeremia ini. Oke. Ya. Tolong Pak, Jadi tutup saya dulu. jawab kamu ya. Cukup Ya. saya jawab kamu. Ya. Nama-nama itu adalah memang nama ya seperti Al-Baqarah, sapi betina. Tapi gunakanlah otak. Masa sapi menulis? Iya, jadi tapi di kitabmu seperti Kisah Rasul, ya Galatia, itu kan tulisan ajaran Paulus. Iya, manusia. Kamu ajaran sapi betina. Itu kan bukan ajaran Yesus, tetapi adalah tulisan di Yesus nggak pernah nulis. Taiwan. Pertanyaan Palidara tuh gini loh. Premis kamu tadi, bukan Taiwan. Bukan Taiwan. Ya, kamu tuh ngerti nggak? Kamu punya premis. Kamu punya premis. Kalau manusia bahwa waras, bukan, kamu punya premis. Kamu punya argumen. Alkitab ajaran manusia karena yang nulis manusia. Kamu tadi mengatakan yang nulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah sekarang Palidara tanya, kalau gitu Quranmu ajaran binatang. Karena Quranmu tuh nulis sapi, ya kan, sapi betina, lebah, laba-laba, sama gajah. Itu kamu jelaskan. Ya, karena premis kamu itu nggak masuk akal. Sedangkan dalam kekristenan, di dalam kekristenan, kami tidak pernah mengklaim ada kitab turun dari surga. Kami percaya bahwa semua tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, betul nggak, teman-teman? Iya. Ya. Kami percaya bahwa para penulis itu diilhami oleh Roh Kudus. Nah, sapi betina diilhami oleh siapa? Nah, premis kamu mengatakan, Kristen ajaran manusia, karena yang nulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, sekarang siapa tuh? Kenapa Quranmu kok yang nulis sapi betina, lebah, gajah, dan kupu-kupu? Semut, gajah, Semut. barisan-barisan. Ya. Jadi berkembang, berselimut. Coba itu kamu jelaskan dulu itu, Ikhwan. Gini loh, teman-teman juga Pak Ikhwan yang terhormat ya. Kita diskusi di sini, kita diskusikan pakai logika dan otak. Kita berdiskusi sebagai manusia. Jadi kalau berdiskusi itu kita harus saling menjawab, harus saling memberikan argumentasi. Nah, Anda mengatakan bahwa Alkitab Kristen itu ajaran manusia. Iya, kita terima, oke, nggak apa-apa, kita dengan senang hati bahwa yang nulis Alkitab itu manusia. Iya, manusia, betul, kita akui. Yang nulis Yeremia, Matius, Markus, betul. Yang nulis Musa, kitab Taurat itu bukan turun dari langit ya. Yang nulis Musa, emang itu ajaran Musa kok di kitab Taurat. Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau kamu mengatakan bahwa kekristenan ajaran manusia, nah kamu ajaran binatang. Karena yang menulis kitabmu binatang. Nah itu yang kamu harus jabarkan dan kamu jelaskan. Itu loh. Ikhwan, silakan. Kita fokus ke sini dulu, baru nanti setelah selesai ini dijawab, baru kita melangkah ke yang lain. Itu namanya berdialog secara manusiawi, bukan secara binatang, gitu loh Pak Ikhwan. Silakan Pak Ikhwan. Ikhwan, ketika Anda ditanyakan dengan standar yang sama, Anda nggak mampu jawab. Kalau kita ditanya, kita jawab. Jadi begini loh Pak Iwan, tadi kamu nanya, siapa tuh yang menulis tentang Adam, tentang Nuh? Ya Musa. Kitab Taurat itu ditulis oleh Musa, dan di mana Musa mendapatkan itu? Yang pertama dari gulungan-gulungan kitab yang disimpan oleh nenek moyangnya. Ya, ada 11 ayat di dalam kitab Taurat di mana Musa memang mendapatkan itu dari kutipan-kutipan yang nulis sebelumnya. Misalnya Shem, ya. Itu ada dibuktikan dari kitab Taurat itu sendiri.
Dan itu diwariskan dari generasi kepada generasi. Nah, oke Bu Sofi. Dan dia tanya siapa saksinya, kan gitu. Oke, kita terima. Ya. Sekarang saya tanya balik juga. Sekarang itu para binatang menulis-nulis tentang Nuh, tentang Adam, tentang apa segala macam nabi-nabimu. Itu siapa saksinya? Inilah pemahaman Gitu loh. Anda yang salah, Lidara. Ayat Tetapi, itu juga ayat. iya, nama Yang- ayat surat Iya. Al-Baqarah. Matius juga Ya, nama gunakan ayat. akal sehatmu. Apakah Nah. binatang itu menulis? Di mana Bisa. akal sehatmu, Lidara? Lah buktinya, Jangan bikin malu faktanya. kamu. Loh itu faktanya Iya, ada itu kok. nama ayat. yang Al-Baqarah berbeda dengan- artinya dengan apa? surat Nuh, ya. Gajah aja bisa Lukas. melukis. Ya, Al-Baqarah Lukas, artinya kemudian apa? surat Galatia, Iya. Nah, surah surah sapi betina, semua surah itu bukan semut, dari Yesus, Iya. tetapi dari Lukas dan Paulus. dan Al-Qur'anmu juga bukan Makanya dari tadi di Yeremia Tuhan. berapa tadi? Pak Bom mengatakan benar Mm-mm. bahwa pena palsu telah membuat Taurat jadi bohong. Karena Itu itulah kan plagiat orang yang Itu menurut otak goblokmu. Iya, itu di Iya. zaman Yeremia itu sudah ada tegar tengkuk Yahudi Coba. yang memasukkan kitab suci. Mute dulu, Nah, Pak. Tolong sekarang moderator kisah di mute Rasul, dulu. Di mute Galatia, dulu. Di mute Biarin aja, dulu. nggak usah di mute, Filipi, biarin aja. apa itu kamu anggap kitab suci? Enggak, Sejak bertumpuk-tumpuk. kapan surat Paulus Sekarang, kamu anggap Oke. Saya terima yang kamu tanya, sampaikan tadi itu. Oke. Sekarang nama sapi betina, ya, otakmu mengatakan katanya otak saya tidak sampai. Otakmu yang tidak sampai dengan Alkitab. Jadi sama-sama kita. Ya, otakmu sangat goblok dengan Alkitab. Tapi ketika saya mengatakan bahwa kitabmu ditulis binatang dengan itu. Sekarang kamu bertanya, yang nulis itu saksinya siapa? Lah sapi betina itu nulis surat, saksinya siapa? Terus kau berkata, oh itu cuma nama surah. Nggak ada binatang bisa menulis. Lah buktinya di kitabmu ada binatang kok menulis. Itu faktanya. Gitu loh. Jadi sama. Harus ini loh. Harus equal. Harus sama. Ya. Nah, saksinya siapa? Itu binatang menulis tentang Adam. Ya, tentang Nabi Nuh. Tentang Nabi Musa. Saksinya sopo, ikhwan. Itu loh. Nah, kemudian, ya, kau mau sama-samakan Tuhanmu dengan Elohim Yahudi dan Kristen. Jelas aja beda. Coba kita buka, Pak, tolong bukakan. Ya, tolong bukakan surah semut. Nah, ini surah semut kok. Surah semut ayat 91. Surah semut QS 27 ayat 91. Kita buka apa yang dikatakan si semut ini. Coba Pak, tolong dibukakan Pak. QS 27 surat semut ayat 91. Apa yang dikatakan si semut ini? Ayat 91. Coba bacakan. Ada yang bisa bacakan keras. Tolong moderator aja baca. Apa yang dikatakan di situ? Sama atau tidak Tuhan Yahudi dengan Kristen dengan Tuhannya si Ikhwan ini? Surat An-Nahl Pak ya. Iya, itu semut artinya. Surat semut. Berarti semut yang nulis ini. Nahal, bukan anal. Anamal. Itu udah benar tadi. Ya udah itu. Baca aja bahasa Indonesianya. Udah benar tadi, Pak. Kedengaran. Coba tolong dibacakan, Pak. Aku, ayat 91 ya. Aku dalam Ya. kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dan kurung Mekah. Selesai, yang dia Pak. telah Jadi Tuhan Mekah itu mana? Kalau di Alkitab Tuhan Isra. Pertanyaannya itu saja. beda. Nah, jadi berbeda.
Jadi Tuhannya berbeda. Jadi makanya saya selalu mengatakan, mari kita buktikan yang mana Tuhan, mana hantu. Benar nggak? Karena Tuhan kita beda. Nah, orang Terus, Yahudi dan Kristen tidak pernah menyembah Tuhan negeri Mekah dan Iya. tidak pernah beribadah ke Mekah. Tidak. Ini yang ngomong si semut loh di dalam Al-Qur'annya. Semut yang ngomong. Coba itu. Aku Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Nah, kita baca Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi. Tuhannya di mana adanya? Tuhan siapa? Nah, ini yang harus kita diskusikan. Disinilah kita mengetahui mana Tuhan, mana hantu, gitu loh. Oke, silakan tuh si Ikhwan ditanggapi. Halo Bro Ikhwan, silakan Bro. Bro Ikhwan. Silakan Bro Ikhwan. Bro Ikhwan tinggal di-unmute aja ya. Saya sudah ini nih, sudah. Soalnya saya di mute terus. Ya, terkait penjelasan Lidara tadi, saya rasa orang-orang Kristen pun sebenarnya itu merasa ketawa dan lucu. Ya, sejak kapan dia pikir itu surat An-Nahl itu bahwa semut yang menulis. Ya, saya yakin Aduh, orang Anda itu nggak tahu bahasa sarkasme ya, Pak? Ya, akan ketawa. Maksudnya kami Ya, itu dengan bukan pemikiran Lidara tertawa, ini. Pak. Kamu tuh nggak nyampe, itu bahasa sinisme, sarkasme. Kenapa? Karena kamu memahami Alkitab, ajaran manusia hanya karena yang nulis manusia. Nah, memang Alkitab itu semua yang nulis manusia, Pak. Ya, tapi iman Kristen mengatakan itu ilham Tuhan. Kitab Lukas itu kan bukan ditulis langsung dari Yesus. Ya, Lukas itu kan murid daripada. Emang yang nulis kitab Taurat siapa? Emang yang nulis kitab Taurat siapa? Ya. Emang kitab Taurat ditulis Allah. Nah, saya tanya. Ya. Oke, saya tanya sama Pak Iwan. Dari Kejadian sampai Wahyu, kitab mana yang nggak ditulis oleh manusia? Enggak, gini Bu, saya mau tanya sama benar itu. Lukas, Matius, Yohanes itulah setiga hadis. Terus surat Lukas, Matius semua. Saya tanya dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab kami mana yang nggak ditulis oleh manusia? Gini, oke. Ya. Mana yang tidak ditulis oleh manusia di dalam Alkitab kami, Pak? Ikhwan, kau katakan itu. Sekarang coba semut itu dapat firman dari siapa itu semut? Siapa yang berfirman kepada dia, kepada semut? Kau katakan tadi kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang berfirman kepada dia siapa? Oke. Sekarang yang berfirman kepada semut siapa? Orang Kristen itu pasti ketawa dengar kamu Lidara. Orang Islam juga ketawa sedunia dengar otakmu. Ya, orang itu pasti orang Islam juga merasa lucu kepada otakmu. Sekarang anamal artinya apa? Anamal artinya apa? Saya makan dulu ya, Lidara. Ya, makanlah. Iya, karena kau sebentar lagi mati. Closing statement dulu. Bro Ikhwan, closing statement dulu. Bro Ikhwan. Bro, closing statement aja dulu Pak. Nanti kalau perlu kita ada session kedua aja. Soalnya semua juga harus makan Pak, iya. Closing statement Pak. Nanti Bu Sofi closing statement kedua ya Bu. Ibu Sofi aja duluan. Kok Bu Ikhwan ngatur saya sih? Bu Ikhwan aja dulu. Dia itu lagi lemah.
Lima. Ya. Dia lagi lemah sahwat. Lemah sahwat. Lemah perut. Bro, silakan kasihan. Bro Ikhwan, silakan. Waktu dan tempat Ya, saya baik kasih, ya. Pak. Terkait dengan tema kita pada hari ini, manakah agama yang mewarisi ajaran para nabi? Ya, tentu saja dari narasi yang dijelaskan tadi dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun catatan kitab Yahudi, ternyata Islam adalah agama tauhid sebagaimana diajarkan oleh para nabi. Maka dalam Al-Quran surat Al-Imran 65, ya, dengan tegas Allah membantah berbagai klaim umat Kristen, khususnya dalam diskusi ini, Bu Sofi, kemudian Pak Lidara, yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan, melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Allah juga menjelaskan di dalam Al-Baqarah 140. Atau kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi ini adalah bantahan dari prasangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang Ibrahim. Kemudian dalam Al-Quran juga, dalam surat ayat 77 Al-Maidah dikatakan bahwa, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Nah, jadi dari literasi Al-Quran ini, jelas ini adalah firman Allah yang mengatakan kebenaran tentang penimpangan-penimpangan kitab-kitab atau pemahaman sesat terhadap kitab-kitab terdahulu. Ya, di mana di kisah dalam kitab catatan orang Yahudi, baik dari Adam, Abraham, Musa, dan seterusnya, Yesaya tidak pernah mengenal namanya Tuhan yang dapat dilihat. Ya, mereka menyembah Tuhan yang di langit, tidak ada yang serupa. Ya, di dalam catatan Rabi Mose bin Maimon, penulis kitab di kalangan orang Yahudi, beliau juga yang mengkompilasi tentang keberadaan pemahaman mereka tentang Tuhan. Ya, penjelasan Rabi Mose bin Maimon pada tahun 1204 Masehi yang menyatakan bahwa Tuhan itu dia tidak berwujud, merupakan sebuah keyakinan kolektif dalam ajaran agama Yahudi. Nah, anehnya di sini umat Kristen dalam pemahaman membaca kitab-kitab Yahudi itu, mereka Yesus itulah Tuhan yang dimaksud di dalam catatan-catatan Yahudi ini. Jadi sebenarnya membahas tentang Yesus tidak ada kaitan dengan apa yang diimani oleh orang Yahudi. Jadi dalam Islam tentu dengan tegak adalah agama yang satu dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ada waktu? Cukuplah. Setengah menit lagi, Pak. Setengah menit lagi. Setengah menit lagi, Pak. Di dalam ayat Al-Quran, Al-Baqarah, ya namanya Al-Baqarah, ayat 213, Tapi betul.
sebut yang satu. Ya, Setelah si satu timbul ngomong ya. perselisihan, Satu ngomong tapi maka salah Allah yang mengutus satu. para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi Ya, keputusan di itu antara kata si manusia sapi, tentang Pak. perkara Kita nggak percaya kata sapi yang betina. mereka perselisihkan. Ya, jadi ini sudah jelas bahwa agama yang mengikuti ajaran para nabi itu adalah Islam. Para nabi mengajarkan sunat, orang Islam disunat. Nabi Isa Berapa lama ini? Sudah Pak, sudah Ya, selesai Pak. sudah. Sekarang Orang saya, Pak. Kristen menggunakan Sekarang saya, Pak. Di mute, Pak. Di mute ya. Sudah selesai waktunya. Bu Ikhwan Orang sudah Mute aja. habis. Sementara Di orang Bu Ikhwan Kristen sudah habis Di mute. Pak. Di mute. Ya, oke. Gantian. Kita Bu Ikhwan 5 menit ya. aja sih. Ya, Ya. silakan. Oke, saya akan. Jadi jelas bahwa Al-Quran itu ditulis oleh binatang. Sudah diakui oleh Ikhwan. Karena sapi betina itu diperhalus jadi Al-Baqarah. Kemudian An-Naml, surat semut diperhalus jadi An-Naml. Karena jika dibicarakan dengan nama yang aslinya, alangkah malunya Ikhwan. Oke. Kemudian kalau kita melihat Tuhan, para nabi. Ya, para nabi banyak. Makanya para nabi ada nabinya Islam, ada nabinya Kristen dan Yahudi. Ya, menurut Rabbi Ariel Cohen, menurut Rabbi Gainsborough, menurut Rabbi dengan 10 Rabbi yang menyatakan bahwa Abraham nggak pernah ke Mekah. Abraham nggak pernah ganti nama, bikin bubur merah, bubur putih jadi Ibrahim. Itu omong kosong. Itulah. Karena yang menulis binatang. Jadi hanya kalau mengenai kata yang menyesatkan. Ya, ahli kitab menyesatkan. Ya, kalau memang dituduh seperti itu. Tolong dibacakan, saya bacakan ya di surah memperjalankan waktu malam. Ya, ini waktu malam bisa menulis Quran juga. Ya, nomor 97. Ya, QS 17. Memperjalankan siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia sesatkan, berarti Allah penyesat. Tadi saya setuju dikatakan Ikhwan, penyesat itu setan. Jadi menurut dari isi daripada memperjalankan waktu malam yang diperhalus jadi surah Al-Isra, QS 17 ayat 97 sudah mengatakan dia menyesatkan dan dia kemudian masih banyak surat yang mengatakan sesat menyesatkan dan Allah adalah penyesat nomor wahid. Di Alkitab dikatakan penyesat itu iblis, setan atau hantu. Jadi yang penyesat itu pasti hantu, bukan Tuhan. Ya, kita bacakan lagi perkataan sang penyesat ini. Ya, di surah QS 15 nomor 39. Ya. Di sini juga dikatakan bahwa iblis adalah yang sesat, tukang menyesatkan. Ya. Kemudian di Quran namanya Ibrahim, QS 14 nomor 4 sudah mengatakan juga, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya dapat memberi penjelasan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki.
Penyesat kan? Kita baca lagi di Guruh, surah Guruh. Guruh atau Guntur bisa juga menulis surat. Ternyata, ya. Surat Guntur tidak diturunkan kepadanya Muhammad, tanda mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Penyesat. Tadi dikatakan setan juga penyesat. Jadi tinggal dipikir saja, yang mana Tuhan, yang mana hantu. Dan tadi kita sudah baca juga di Yeremia lagi ya, Pak. Ya, di Yeremia 35 ayat 15. Jangan sujud menyembah kepada Allah lain atau sang penyesat atau iblis itu. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ya, tadi sudah kita baca juga. Ya, di Ulangan 11 tadi ya. Sorry, Ulangan tadi yang kita bisa baca tadi ya, yang sudah kita baca tadi. Ya, jelas jangan menyembah kepada Allah lain selain Elohim Israel dan Elohim kekristenan. Di Kisah Para Rasul 24 ayat 5 sudah mengatakan Nasrani itu orang sesat, sekte sesat. Karena di dalam kitabnya si Ikhwan ini tidak pernah menyebutkan orang Kristen. Yang disebutkan Nasrani. Masa bodoh itu urusanmu. Kau mau mengatakan Nasrani itu sesat. Bukan urusan kita. Orang Kristen bukan orang Nasrani. Jadi Allahmu juga sesat pikiran. Dan salah menilai. Yang mana Nasrani, mana Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Ya, cukup. Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Bu Sofi. Ya, oke, bisa dengar? Banget. Ya, intinya di dalam Alkitab kita Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Ya, tadi saya sudah mengatakan the original plan of God. Rencana Allah bagi kemanusiaan atau bagi Adam adalah kerajaan. Ya, menjadikan Adam sebagai Tuhan, menjadi imam dan raja. Ya, dan tidak pernah ada tauhid. Tidak ada itu. Ya, di dalam Alkitab kerajaan Bani Adam di bumi merupakan perpanjangan atau bagian kolonisasi ya dari kerajaan surga. Itu sebabnya kita dijadikan serupa dan segambar menjadi segambarnya Allah. Nah, itu sebabnya Tuhan harus menjadi satu-satunya raja. Ya, ketika Dia memilih bangsa Israel, itu Dia bukan menciptakan untuk menjadikan Israel ya. Wait. Jadi ya itu merupakan kolonisasi atau kepanjangan ya dari otoritas kerajaan surga. Nah, itulah sebabnya dihilangkan oleh Adam adalah kerajaan manusia di bumi ini ya, kehilangan statusnya sebagai Tuhan, imam dan raja. Jadi jelas antara narasi Alkitab dengan narasi Quran ini nggak cocok. Di Quran mengatakan tidaklah kami menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembah Allah. Ya, kemudian Allah mengatakan istana agamamu. Sedangkan di dalam Alkitab Tuhan mendirikan kerajaan. Ya. Kemudian tadi ya nanti kita akan berdebatkan lagi apakah Yesus itu Yahweh. Ya, ini yang selalu mereka tanyakan. Jelas ya, Yesaya 40. Saya bukan hanya bisa tunjukkan dari Alkitab, saya bisa tunjukkan dari Quran bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Ya, saya bukan hanya bisa tunjukkan dari Alkitab, saya bisa tunjukkan dari hanya dari Quran dan dari hadismu bahwa Yesus adalah Yod-He-Vav-He. Ya. Nah, itu perdebatannya selanjutnya. Tetapi tadi kita perdebatan kita adalah Islam atau Kristen. Yang adalah sebuah agama penerus para nabi. Ya, jelas tanpa Alkitab kami, tanpa Taurat, tanpa kita para nabi dan tanpa Injil, kamu juga kesulitan ya untuk memverifikasi siapa itu Nabi Suhaib, Zulkifli, Nabi Saleh. Siapa itu Suhaib, Zulkifli, Saleh, Kedir? Ya. Bahkan kalian mengklaim
Dari 25 nabi, 24-nya adalah nabi-nabi di dalam Alkitab. Ya, Idris, Zulkifli, Suwaed, Saleh, Kedir, Sopo, Firabut, nggak jelas. Ya. Nah, kemudian dari indikasi internal Quran itu diceritakan dari pihak ketiga ya. Tadi saya sudah menunjukkan dialah yang menciptakan, dia Tuhan. Dan kali perkataan hadits atau perkataan utusan yang mulia ya, perkataan Rasul, bukan perkataan Tuhan. Ya, kesalahan sejarah di dalam Quran begitu banyak yang mengindikasikan Quran hanyalah sebuah tulisan saburan dari kitab-kitab sebelumnya dan mempunyai narasi yang sangat keliru. Ya, jadi kalau Anda mau membaca aslinya ya bacalah kitab yang ditulis oleh Musa, oleh para nabi, ya, dan oleh para rasul. Mereka adalah saksi-saksi mata, bukan abad ke-7 yang pura-pura mendapatkan wahyu karena dicekik oleh jin di Gua Hiro. Ya, dicekik oleh jin di Gua Hiro ini bukanlah wahyu Tuhan, teman-teman. Ya, kalau wahyu Tuhan itu artinya mereka mengalami Tuhan. Kemudian tadi Iwan memberikan narasi bahwa Yahudi tidak pernah percaya Allah itu punya tubuh atau kelihatan. Loh, kami juga percaya yang ada Bapa yang adalah roh itu tidak punya wujud, tidak punya bentuk. Ya, Allah itu roh. Ya, makanya dia tidak punya wujud, tidak punya bentuk. Tadi kan saya sudah jelaskan. Yahudi percaya bahwa Bapa yang di surga itu tidak punya wujud. Dia adalah roh ruah itu artinya angin. Ya. Tetapi yang selalu menampakkan diri kepada para nabi, mereka menyebutnya Dafar Elohim, Memra Yahweh atau Sang Firman. Sang Firman inilah yang mengambil wujud kadang-kadang malaikat, kadang-kadang manusia, kadang-kadang api, kadang-kadang angin, kadang-kadang tumbuhan, ya seperti semak yang menyala pada waktu dia memperlihatkan diri kepada Musa, dan apa? Kadang-kadang burung merpati, itulah roh Allah. Roh Allah bisa mengambil wujud apapun. Ya, dan Yahudi percaya itu. Yahudi percaya akan teofani Tuhan ini, penampakan Tuhan ini. Ya jelas itu saya bisa tunjukkan dalam seluruh Alkitab Perjanjian. Ya, Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud manusia, Kejadian 18. Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud obor api yang menyala, Kejadian 15. Allah berbicara dengan Adam di Taman di Eden, Kejadian 2 dan Kejadian 3. Allah bergumul dengan Yakub, Kejadian 32. Ya, Allah menampakkan diri kepada Yakub, Kejadian 28 dalam wujud manusia, semak yang menyala dan malak Yahweh, Keluaran 3 kepada Musa. Jelas. Ya, jelas. Jadi Allah itu bisa mengambil rupa di dalam dimensi yang ada di bawahnya. Ya, jadi berarti kamu tidak punya argumen. Kalau kamu mau belajar sama kita yang ahli kitab. Kamu belajar sama saya. Saya kasih kamu ringkasan dari Kejadian sampai Wahyu. Yaitu pelajaran saya. Saya rasa penutupnya sampai sekian, Pak Bri. Kalau ada mau tanya, silakan. Kayaknya Pak Kemiri sudah angkat ketek dari tadi, silakan. 1 menit. Karena si Ikhwan di komen dia tulis. Ikhwan, makanya cobalah pakai otakmu sedikit aja lah. Ya otakmu sedikit kau pakai lah. Kalau kau mau samakan juga, kau yang mati sendiri. Kalau Isa Al-Masih itu Yesus, pasti dia Tuhan. Dan pasti disalib. Kan kitabmu kan gak pernah ngomong itu. Makanya jangan binatang yang suruh nulis buku. Dan yang mengutus Yesus itu Sang Firman itu YHWH, bukan Allah SWT. YHWH gak pernah bikin bubur merah putih ganti nama jadi Allah SWT. Itu coba sedikit aja kau pakai. Jangan kalah sama gorila. Gorila aja otaknya kecil dia masih pakai. Kamu otaknya besar, kamu nggak pakai. Palidara. Ya. Isa itu kan keponakan Musa dan Harun, cucunya Imran. Bahkan di surah 4, surah An-Nisa ayat 153 sampai 57, Isa itu dibunuh oleh orang Israel zaman Musa. Iya. Itu terserahlah. Isa itu zaman Musa. Iya, itu deritanya Ikhwan sama seukuahnya itu deritanya. Sampai Musa juga nggak mati-mati. Orang malaikat ditabuk matanya sampai keluar. Mana ada cerita Musa di Alkitab begitu? Sejahat itu nggak ada. Baik. Itu aja. Oke, ini silakan. Pak Lidar, kita end dulu ya. Baik, teman-teman. Pak Kemiri mau bertanya apa ya? Coba di unmute, Pak.
Sebelum kita akhiri nih. Pak Kemiri 10.000. Sekarang sudah naik Pak jadi 12.000. Pak Kemiri. Iya. Pak Kemiri. Ya, silakan Pak. Ada apa ya, Pak? Itu yang aku, yang itu yang surat semut yang 92 itu, 91 atau 91. Coba di screen dulu. Maksud aku, itu perkataan aku diperintahkan untuk menyembah Muhammad. Pak. Itu Al-Quran, Pak. Al-Quran. Aku diperintahkan perkataan itu bagaimana? Iya. Perkataan Iya, siapa Pak. ya? Iya, Pak. Muhammad harus Iya, menyembah itu, loh. Ya, Pak. Ampun, Pak. Ya, Pak. Ampun, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Ampun. Gini. Ampun, Pak. Sumpah, Pak. Bukan saya nulis, Pak. Ampun. Pak Kemiring. Gak apa-apa. Saya jawab, Pak Kemiring. Allah memang punya Tuhan, Pak. Allah itu punya Iya. Tuhan, Pak. Iya, punya Tuhan. Allah punya Tuhan. Dia dengan Tuhannya. Gitu loh. Jadi Allah juga bersumpah dengan Tuhannya. Nah, Pak Kemiri. Ada lagi ya? Ya? Ada atasannya. Ada atasannya, Pak. Oke, kita buka, Pak, supaya tidak ada dusta di antara kita, ya. Karena Pak Lidara sekalian jawab yang ini ya. Apakah Allah sholat? sholat. Allah. Makanya ketika Muhammad naik Isra itu, malaikat Jibril mengatakan, Allah sholat, Pak. Allah sedang sholat. Muhammad mati, Allah sebagai muslim yang taat. Iya. Allah syahadat, sholat, dan juga Allah ngaji loh, Pak, baca Quran. Nah, nggak tahu kan Bapak kalau Allah itu ngaji. Ya, jadi itu. Ya, karena di surah ini sebentar ya, saya buka dulu ya. Allah. Ya. Di QS di QS 19 juga nomor 75 dikatakan, katakanlah barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang temponya kesesatan. Luar biasa kan Tuhan ini. Ya. Tuhan yang satu ini luar biasa. Ya. Oke, kemudian kita lihat di surah berarti memang punya Tuhan artinya. Sebentar, supaya saya lupa ya. Oke, sebentar ya. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Allah itu Maha Penyesat. Nah, itulah susahnya itu. Nah, makanya saya mengatakan mari kita buktikan yang mana Tuhan, mana hantu. Hanya hantu yang suka menyesatkan orang. Karena hantu akan menyesatkan orang kepada jalan yang bukan jalan Tuhan. Tuhan memberikan anugerah dan keselamatan kepada manusia. Bukan menyesatkan. Ya. Oke, di sini di surah berapa ya? Aduh. Kalau dikatakan ini ya, dikatakan dia bersumpah dengan Tuhan lagi. Saya lupa ayatnya ya. Karena saya bukan penghafal Quran sih ya. Jadi ya, jadi pertanyaannya Pak ini saya mesti cari dulu ya, mungkin makan waktu sedikit ya. Karena di sini ditulis barang siapa aku bersumpah dengan Tuhan lagi ya. Oke, di sini. Oh, itu Pak. Yang satu-satu, Pak. Hah? Satu-satu. Oh, Quran 1 ayat 1. Iya. Coba dibuka. Benar nggak? Coba. Saya nggak. Al-Ma'arij ayat 40. Nah, Al-Ma'arij coba dibuka, Pak. Al-Ma'arij ayat 40 coba. Nah, itu ada yang bantuin saya. Jadi kita baca aja coba sama-sama ya.
Benar nggak? Surat Al-Ma'arij ya. Iya. Iya, betul, bro. Nomor 40. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang Demi mengatur Tuhan. tempat terbit dan terbenamnya matahari, Iya. bulan dan bintang. Kalau di Alkitab yang saya punya, yang terjemahan yang lama, itu aku bersumpah dengan Tuhan, bukan demi Tuhan. Ya. Jadi mereka kan revisi terus juga. Ya. Jadi kalau di Al-Quran saya bisa tunjukkan Al-Quran dari Arab justru ya. Langsung ya, itu mengatakan bahwa aku bersumpah. Kalau aku itu tafsirannya apa itu Bro Lidara di situ? Ya, aku berarti kan mengatakan orang pertama tunggal yang berbicara itu. Nah Berarti ini. Allah. Iya, ya nggak tahu lah Allah apa siapa. Yang jelas di sini kalau di Quran saya tempat naik ya, namanya itu tempat naik QS 70 nomor 40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Di sini sudah mengatakan aku bersumpah, aku. Terus di sesudahnya kami. Nah. Bingung kan? Itulah. Jadi saya mau katakan umat Yahudi itu umat Tuhan dalam penantian. Karena umat Yahudi beberapa gelintir umat Yahudi sampai sekarang masih menanti Mesias. Karena dia tidak pernah mau percaya bahwa Mesias sudah digenapi di dalam Yesus Kristus yang sudah nuzul ke dunia. Sang Logos itu, Sang Firman itu nuzul ke dunia bernama Yesus. Mereka tidak mau menerima. Mesias sudah digenapi dengan turunnya Logos nuzul ke dunia menjadi daging, menjadi manusia bernama Yesus Kristus, Yesaya Mesias, Tuhan dan juru selamat manusia. Ini itu. Baik Pak Lidara, kita silakan, mau NF aja dulu ya. Ya. Baik teman-teman setia WAFM dimanapun berada, kita akan akhiri debat siang ini bersama Ibu Sofi dan Pak Ikwan dan Pak Lidara ya. Dengan topik yang kita angkat tadi, apakah Kristen atau Islam yang menjadi agama benar ya. Nah, itu kesimpulannya silakan Anda menyimpulkan sendiri dan melalui penjabaran ajaran siang ini bisa Anda putuskan juga ya mana ajaran yang benar.